di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ini bukan mau ceramah ya. Mau ngomongin Jokowi. Dulu yang bawa Jokowi ke Jakarta itu siapa itu? Kita cek ya, tampaknya kita mungkin ingat ya, Adrianov ACH. Itu satu ya, yang kemudian jadi menteri terus kemudian berhenti di tengah jalan juga. Terus yang tentu kalau lihat video-videonya yang masih ada yang pernah dimuat di Pesantren Jolali, yang bawa yang nyuruh ke Jakarta Jokowi itu adalah Prabowo dan adiknya Hasyim Joyo Hadikusumo, dan mereka membuka 19 miliar rekening di bank di Plaza Mandiri atas nama Hasyim untuk mendukung Jokowi jadi gubernur gitu. Kemudian waktu udah jadi gubernur, Hasyim satu hari datang ke balai kota, gubernurnya Jokowi mau niat jadi calon presiden enggak, presiden apa, presiden taksi, kata Hasyim ceritanya di video itu. Ternyata gak lama kemudian dia mencalonkan diri jadi calon presiden, padahal Prabowo sedang bersiap-siap jadi calon presiden. Jadi sejak itu kita sudah ngelihat ya, ucapan Jokowi nggak bisa dipegang dan mengejutkan Hasyim Joyo Hadikusumo. Akhirnya Jokowi lawan Prabowo dan Prabowo kalah ya. Itu periode pertama itu. Terus kemudian periode kedua Prabowo kalah lagi, dan dia tampaknya belajar dari kekalahan yang pertama nih. Ini orang nggak bisa dimusuhi, makanya dia kemudian bergabung ke istana jadi Menteri Pertahanan Prabowo. Dan sekarang dia dengan gaya mengikuti pola Jokowi, dia menggandeng anaknya Jokowi, dan Jokowi juga memang pengen ya anaknya jadi calon presiden kayaknya satu saat, makanya dia mau memasangkan dia dengan Prabowo. Akhirnya dua orang itu bersekutu ya sekarang lagi rame karena kuikannya itu banyak. Narasi-narasi kecurangan itu sebelum pemilu itu sudah begitu kencang, dan tampaknya Jokowi yakin dan percaya dia akan memenangkan anaknya. Betul kayak Dr. Syahganda Nainggolan bahwa nggak mungkin ya, mustahil bapak itu yang tidak membela anaknya. Oleh karena itu dengan mati-matian Jokowi mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai presiden, pengaruhnya, logistiknya dan lain-lain itu menjadi membela ada tamu sebentar ya. Dan
Siapa lagi kira-kira yang dulu yang memuja Jokowi? Banyak ya, termasuk Anies Baswedan. Dulu memuja Jokowi, dia sebagai orang yang sederhana, upacara aja sebenarnya nggak tahu. Terus waktu jadi wali kota Solo selesai, kemudian diterima di Paramadina kan, di kampus tuh. Ada videonya bulan Februari tahun 2000 berapa ya? 2004 apa ya? Kok 2004? 2014 ya? 2014 kalau nggak salah ya. Pokoknya saat itu Anies Baswedan masih jadi rektor Universitas Paramadina. Malah Anies itu menjadi juru bicara tim suksesnya ini Jokowi ya. Emang waktu selalu membuat perbedaan ya. Dengan waktu yang berjalan, Anies akhirnya berbeda, Jokowi juga dengan waktu yang berjalan itu semuanya berbeda ya. Anies berbeda setelah tidak jadi tidak jadi tim ses dan tidak jadi Menteri Pendidikan Nasional. Akhirnya Anies menjadi Gubernur DKI ya. Mengalahkan lawanan politiknya yang didukung oleh oligarki. Sementara Jokowi juga berubah ya. Dia kemudian rupanya kekuasaan itu memukau dan nikmat, dan dia ingin ya terus memperpanjang kekuasaannya menjadi 3 periode. Dan didekatilah Megawati untuk mungkin mengubah amandemen ya, sehingga undang-undang bisa diubah. Tapi Megawati tidak mau dan tetap tegak lurus pada konstitusi. Padahal Megawati itu kan sejak awal mendukung Jokowi, sejak wali kota Solo 2 periode, sejak DKI 2,5 tahun sampai menjadi 2 periode presiden. Jokowi jadi presiden. Dan ketika Jokowi minta 3 periode nggak mau Megawati, dan kemudian Megawati ditinggalkan sama sekali oleh Jokowi. Keluarganya meninggalkan PDIP sekalian. Padahal Megawati selama 23 tahun itu membangun atau mendukung, memberikan karpet merah terhadap karir politik Jokowi, dari kampung, dari wali kota sampai DKI sampai ke istana. Ya, dan sekarang tampaknya nasib berubah, berputar. Sekarang PDIP konon turun suaranya dan akan menjadi partai oposisi. Sementara rencananya Prabowo akan menjadi presiden 2 tahun dan akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun, dan kemudian Gibran akan maju menjadi calon presiden untuk 2 periode menjadi presiden. Jadi total 3 tahun tambah 5 tahun tambah 5 tahun menjadi 13 tahun. Itulah kekuasaan ya. Kekuasaan kalau bisa dipertahankan sampai mati, mungkin lewat anak cucu dan seterusnya. Itulah ciri dari zaman sekarang ya, yang dicirikan oleh menguatnya oligarki. Dinasti politik juga tumbuh bersama oligarki yang diserang oleh civil society. Sekarang civil society memiliki satu monster baru, satu musuh baru yang tidak ada dalam demokrasi yang dikenal selama ini, yaitu munculnya dinasti politik. Dan dinasti politik bergabung bersama-sama, bergandeng tangan dengan oligarki, akan menguasai Indonesia kita. Dan kita satu-satunya harapan adalah Allah. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan di akhirat. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan, dan teruslah bertahan dan kemudian berjuang untuk mengubah keadaan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber. Tertua di semesta, fasbir sabrun jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.